Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yahoo! KPPN Gunung Sitoli kembali menyapa Anda lewat program inovasi kami Weekend Talk Show 007 pada hari ini, yaitu Rabu 28 Februari 2024. Program Weekend Talk Show 007 ini sudah memasuki edisi yang keempat. Dan edisi keempat ini kami telah mendatangkan salah satu pegawai terbaik kami di KPPN Gunung Sitoli. Dia adalah seorang alumni PKN STAN, pernah bertugas di kantor pusat di Inspektorat Jenderal, salah satu Kementerian Keuangan, dan yang membanggakan telah melalui mutasi program cross function antar eselon 1 lingkup Kementerian Keuangan dan ditugaskan di kampung halaman sendiri, yaitu berada di Kota Gunung Sitoli, tepatnya di salah satu instansi pemerintah di Kementerian Keuangan, yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gunung Sitoli. Tanpa berlama-lama dan berpanjang, kita sapa terlebih dahulu tamu saya di program Weekend Talk Show 007 edisi yang keempat, yaitu Lady Vincent Daily. Betul? Betul. Baik, Yahoo. Apa kabar, Lady? Puji Tuhan. Sehat, puji Tuhan. Jadi saya tidak usah memperkenalkan dulu kepada semua pendengar setia program Weekend Talk Show 007. Silakan memperkenalkan dirinya secara langsung. Silakan, Lady. Halo, perkenalkan nama saya Lady Ayu Vincent Daily. Saya seorang alumni STAN tahun 2016. Saya juga pernah bekerja di Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan hingga pada tahun 2022 saya dipindahkan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan, tepatnya di KPPN Gunung Sitoli. Luar biasa. Kan kita harus jujur mengatakan bahwa belum banyak putra putri kita dari Pulau Nias ini yang masuk di PKN STAN. Ya, belum banyak. Artinya memang dari tahun ke tahun tentu semakin banyak. Dan Lady mungkin salah satu putri asli dari Pulau Nias ini yang masuk di PKN STAN non jalur afirmasi. Betul, non jalur afirmasi. Nah, karena jalur informasi itu kan baru di tahun 2023. Nah, Lady itu luar biasa bisa bersaing tanpa jalur afirmasi, artinya standar yang sama dengan anak-anak bangsa di pulau-pulau lainnya. Lady bisa mungkin menjadi inspiratif bagi adik-adik kita yang punya cita-cita masuk ke instansi pemerintah, lebih khusus spesifik lagi di sekolah kedinasan PKN STAN. Lady bisa cerita awalnya Lady mulai mengenal sekolah PKN STAN itu di kelas berapa? Di sekolah SMA atau SMP? Ya Pak, jujur saja selama saya di sekolah saya lulus kan 2013 SMA. Itu sama sekali saya nggak tahu ada STAN. Dari SMA di Kota Gunung Sitoli. Ya betul, saya sekolah di SMA 3 Gunung Sitoli. Itu hampir tidak ada info tentang STAN. Sampai kelas 3. Sampai kelas 3 itu belum mendengar. Jadi yang lebih populer dulu justru sekolah biasa yang lain seperti STIS. Soalnya sudah ada banyak angkatan alumni juga dari NIAS yang bersekolah di STIS. Tapi STAN saya tidak mendengar. Mungkin dulu karena anak-anak NIAS itu sedikit dan jadi itu tidak populer di bawahnya karena mungkin persaingannya juga sangat ketat. Gitu. Jadi akhirnya benar-benar tahu masuk STAN, lalu timbul niat mau masuk STAN itu di mana startnya itu? Jadi dulu saat saya try out di Medan, selesai saya try out, saya dapat selembaran soal ikut ujian STAN. Ada setelah lulus kelas 3 ya? Iya Pak. Oke, ke Medan. Saya ke Medan, saya ikut try out sama bimbel di sana. Terus pulang saya try out ini ada yang menyebarkan selembaran, tapi itulah para alumni STAN atau masih mahasiswa juga menyebarkan selembaran, ayo ikut STAN. Di situ saya melihat dan tertarik, soalnya ini apa kok kayak belum pernah dengar kok di sekolah saya nggak ada. Jadi terkenal STIS tadi saya oke. Jadi saat itulah saya baru tahu ada STAN, mengenal bagaimana step by step penerimaannya, dan saya putuskan untuk mencoba setelah saya konsulan orang tua saya. Lalu pindah di sana belajar tes di Medan berarti. Betul. Tes di Medan sekali tes coba masuk STAN langsung lulus. Betul Pak.
di program D3 akuntansi. Luar biasa ya. Mohon maaf ya Lady, jadi kakak memang mungkin dari sejak SMA memang mungkin berada di 10 besar selalu di sekolah. Puji Tuhan, iya. Nah, ini memang menjadi modal ya, modal bagaimana kita artinya persiapan kita itu nggak boleh hanya instan ya, artinya sudah menjadi bagian dari keberhasilan itu dari kelas 1, kelas 2, even belum tahu itu start, tapi kan ilmu kemampuan itu diolah secara berangsur. Lalu singkat cerita lolos di start, ketika lolos seiring dengan tryout dengan teman-teman bangga gitu ya. Betul Pak. Bangga banget. Betul Pak. Jadi ya sebenarnya pun pada saat saya mendaftar, saya juga ngajak teman-teman saya yang lain. Soalnya kan pada belum tahu. Dan pada saat itu kan tahun 2013 itu penerimaan start itu tesnya pas tes tulis itu cuma 2 tahap Pak. Cuma TPA dan TBI, jadi tergolong lebih singkat dibanding SBMPTN zaman itu. Jadi teman-teman saya pun tertarik yang baru mendengar dari saya. Cuman sayang sekali saat itu masih belum berhasil teman-teman saya untuk lulus. Jadi saya yang kesempatan untuk lulus dari sekolah saya cuma saya sendiri Pak. Dan setahu saya juga dari sekolah lain di INIAS juga nggak ada juga. Nggak ada. Lady, pengalaman Lady di masa itu ada nggak rasa sebelum tes ini ya, artinya walaupun sebelum tes tapi belum pengumuman, ada nggak rasa aduh saingan berat-berat nih, kayaknya nggak terlalu yakin atau gimana? Betul Pak, jadi pada saat saya udah mengenal STAN, saya cari tahu gimana sih history, gimana sih review soal STAN itu. Setelah itu saya, aduh bener nggak ya bisa lewat, soalnya banyak banget pendaftarnya ratusan ribu, sedangkan yang diterima cuma berapa ribu saja. Jadi saat itu saya deg-degan kayak bisa lulus nggak ya. Saya juga kan jauh-jauh saat itu ke lokasi ujian di daerah Pancing ya kalau saya nggak salah itu banyak banget, dan notabene kan dari perkotaan mungkin ya, dari luar biasa. Saya merasa mungkin pendidikan mereka jauh di atas lainnya gitu Pak. Jadi ini apalagi se-Indonesia pula. Jadi awalnya tentu saya merasa minder Pak, cuman saat mengerjakan ujian saya berdoa, saya coba ini aja tenang. Jadi saat mengerjakan ujian saya mencoba untuk enjoy, saya kerjakan semampu saya apa yang memang seperti yang banyak dibilang oleh para review alumni ya, bahwa saat mengerjakan soal ujian STAN itu memang harus santai, pikiran harus tenang. Soalnya sebenarnya soal itu ya harusnya tidak butuh waktu lama untuk mengerjakan satu soal. Berarti ya tentu saya merasa kok soal ini susah banget ya, berarti saya ada yang salah ya. Saya lewatkan aja dulu, saya fokus ke saya bisa berjalan. Tapi fakta membuktikan ini telah diterima berhasil dan saya tenang. Jadi bisa menurut pengalaman ini, dan nantinya kita akan berbagi-bagi para pendengar untuk sosok-sosok dulu secara lebih spesial lagi teman-teman adik-adik kita tepatnya ya, adik-adik kita yang sekarang berada di kelas 3 SMA. Menurut ini pengalaman ini apa yang membuat Lady lulus? Tipsnya yang pengalaman pribadi tentu mungkin berbeda dengan cara orang lain, karena cara orang belajar itu mungkin waktu berbeda, teknik berbeda. Tips yang Lady bisa sampaikan dan pengalaman Lady sehingga bisa sampai berhasil. Yang notabene tadi merasa kita dari kota, bukan yang kota besar, bukan sekolah yang diunggulkan, yang seperti yang sudah berkembang diketahui halayak. Apa tipsnya? Kalau dari saya, tips selain dari belajar tentunya ya Pak ya, itu adalah pada saat ujian itu harus tetap tenang, harus bisa mengontrol diri sendiri. Mungkin yang perlu difokuskan adalah saat ujian tertulis, karena itu tekanannya sangat-sangat tinggi. Apalagi kalau ada orang yang duluan selesai dibanding kita, jadi itu kita harus bisa mengontrol diri kita, tetap tenang, tetap fokus. Jadi tidak perlu memikirkan hal-hal yang lain saat ujian. Jadi itu yang menurut saya membuat saya mampu mengerjakan ujian saat ujian tes tulis. Begitupun di tahap selanjutnya. Saat itu ada tes kemampuan kesehatan fisik, olahraga, dan juga ada wawancara Pak saat itu Pak. Jadi dari beberapa tes itu saya merasa
saya harus tenang, saya tidak boleh terhilang fokusnya, terpecah fokusnya saat itu. Jadi itu yang saya alami waktu saya olahraga itu. Saya sempat merasa down karena saya melihat orang lain kok sudah jauh di atas saya putarannya. Jadi puji Tuhan setelah itu ternyata saya masih bisa lurus, dan kelemahan saya itu saya coba perbaiki pada saat tes wawancara. Jadi di situ saya mencoba kembali untuk tetap tenang, fokus dengan apa yang diberikan oleh para wawancara. Itulah saya bisa memberikan jawaban yang jujur, pastinya saat kita diwawancara jujur dan apa adanya. Di situ saya merasa jauh lebih tenang dibanding pada saat saya tes sifat. Jadi itu sifat menurut saya. Oke, luar biasa. Pendengar untuk Talk 7 khususnya dari kami SMA, ada beberapa tips yang disampaikan oleh Kak Lady ketika dia sampai berhasil. Yang pertama adalah Anda harus belajar, tidak ada pilihan lain. Anda harus belajar. Yang kedua, fokus kemana arah Anda. Saya mau ikut SBMPTN, saya mau ikut STAN, saya mau ikut ini. Fokus, belajar. Dan ketiga tadi disampaikan oleh Kak Lady adalah kenali kelemahan Anda. Di mana kelemahanmu? Jadi jangan terpengaruh oleh orang di luar Anda. Waduh, si ini kok udah sekian putaran ketika dia mengalami lari tadi seperti pengalamannya. Kenali, di berikutnya saya bisa memperbaiki dari sebelumnya, ya. Semoga dari kami bisa berhasil. Nah, kita cerita singkat ketika masuk di STAN. Singkat bagaimana setelah di STAN, masih adakah rasa begitu? Lalu berkumpul lagi nih dari Indonesia nih. Nah, mulai percaya diri seperti apa selama 3 tahun ini? Jadi Pak, saya selama di STAN memang betul-betul challenging ya, dari perkuliahannya, terus dari lingkungan sosialnya juga. Soalnya sangat jauh berbeda dengan apa yang saya alami selama saya kuliah di Nias. Jadi memang kita di Nias ini perlu banyak berbenah sebenarnya dari sistem pendidikan kita juga Pak, dan juga cara berpikir anak-anak siswa-siswanya. Jadi selama saya di STAN itu, itulah saya pertama kali melihat Pak bagaimana sebenarnya belajar yang sungguh-sungguh itu maksudnya bagaimana. Jadi mungkin di STAN itu memang sangat ketat perkuliahannya. Jadi saat itu yang namanya belajar tiap hari, situlah akhirnya kayak saya betul-betul tersadar. Seharusnya saya dari dulu, dari dulu menerapkan pola belajar seperti di STAN ini. Jadi saat selama di STAN itu teman-teman dari seluruh Indonesia pun saya bisa kenal, saya bisa tahu bagaimana pola-pola belajar yang efisien dan efektif dari teman-teman. Bagaimana diskusi dengan teman-teman itu saling share mengenai mata kuliah, mengenai materi itu betul-betul penting dan membantu kita untuk memahami kuliah itu sendiri dan bisa survive atau bertahan di STAN. Soalnya kan bukan juga rahasia lagi kalau di STAN itu betul-betul ketat sampai ada sistem DO ya Pak ya. Jadi itulah yang betul-betul memacu kita untuk terus belajar. Jadi kembali lagi ke belajar ya. Belajar. Tadi jadi mengatakan waduh punya tingkat jam belajarnya Lady setelah di kuliah itu ternyata lebih intens lagi. Waduh, kenapa nggak dari dulu saya seperti ini? Nah, jadi kita berikan pesan juga buat calon-calon mahasiswa yang masuk ke jenjang perguruan tinggi untuk lebih lagi belajar, persiapkan sedini mungkin ya. Belajar yang jangan pernah membuang-buang waktu, persiapkan diri sebaik-baiknya. Singkat cerita 3 tahun akhirnya puji Tuhan bisa lulus dan ditempatkan di inspektorat. Dari tadinya latar belakang D3 akuntansi. Pertama kali dapat SK inspektorat, senang tadi? Saya senang. Senang ya, berada di Jakarta. Betul. Itu harapannya waktu itu kalau dibilang harapan, pengennya di mana ditempatkan? Bukan di Ubi Sutomi? Bukan Pak. Jadi justru saya karena pertama kali merantau kali ya, saya merasa tertantang sih Pak. Bagaimana sih dunia yang lain, bagaimana sih kota yang lain. Saya justru merasa, saya kan selama kuliah kan kadang-kadang main ke Jakarta ya Pak. Saya merasa saya udah kurang sedikit dan tahu lagi gimana Jakarta. Sebenarnya saya pengen gimana ya kalau di daerah lain, tentu lebih ada tantangannya lagi. Sebenarnya saat itu saat masih kuliah itu saya masih gimana ya kalau saya ditempatkan di tempat lain. Tapi puji Tuhan saya ditempatkan di Jakarta. Dan rencana gue memang tidak pernah gagal ya Pak ya.
justru dari penempatan saya di Jakarta itu saya berkesempatan untuk mengunjungi berbagai daerah juga. Jadi saya merasa oh ternyata tanpa saya harus kemana-mana saya bisa dari sini saya bisa tahu daerah yang lain. Jadi itu saya betul-betul senang juga sih Pak. Jadi pendengar TikTok Sobat 07 jangan takut mengeksplor hal-hal baru. Ya, jangan berada di comfort zone. Nah, seperti tadi kali disampaikan, ya kalau melihat kampung halaman lebih nyaman tidak repot, ya bisa saja, ya udahlah pulang aja gitu. Tapi ketika berada di Jakarta dia ditempatkan, dia bilang jawabannya, oh challenging Pak. Ada hal-hal baru yang saya dapatkan. Saya tahu di kota lain pekerjaan hal-hal baru di ibu kota. Jadi jangan takut untuk hal-hal yang baru. Yang penting berusaha, ambil positif thinking terhadap yang baru dan gali terus potensi. Nah, singkat cerita, Lady di sana bekerja selama berapa tahun? Saya Di Inspektorat Jenderal. Dari 2016 sampai 2022. Lumayan ya, 5 tahun. 5 tahun. Hingga akhirnya ada program Kementerian Keuangan mutasi antar menjadi eselon 1. Yang membuat Lady sampai pindah ke eselon 1 itu apa? Itu sebenarnya karena saya ingin keluarga Pak. Keluarga ya. Saya saat itu saya memang sudah berencana Pak dari jauh-jauh hari. Saya juga udah ungkapkan ke para atasan saya, teman-teman saya, jika nanti saya sudah berkeluarga, saya ingin balik ke kampung halaman saya. Dan puji Tuhan saat itu semuanya welcome dan sangat mendukung untuk mutasi antara eselon 1 Pak. Nah, oleh karena itu bagaimana Lady melihat kebijakan Kementerian Keuangan? Apalagi Lady sudah yang mengalami langsung nih adanya program kebijakan Kementerian Keuangan mutasi antara unit eselon 1, pandangan Lady? Menurut saya itu sebuah suatu kesempatan yang bagus ya Pak, yang bisa dimanfaatkan seluruh pegawai untuk mengeksplor dirinya. Jadi mungkin kalau satu sisi ada alasan pengen balik kampung halaman, tapi sisi yang lebih besar adalah para pegawai itu bisa mengeksplor hal-hal yang baru. Mereka tidak terpaku di pekerjaan dia itu saja. Misalnya seperti saya saat di Inspektorat Jenderal itu tentang mengauditkan pajak dari provisi intinya sebenarnya. Cuman dengan saya mutasi antara eselon 1, saya jadi lebih tahu lagi hal yang lebih luas bahwa di DJPB sendiri itu cakupannya lebih luas lagi ternyata Pak ininya yang saya akhirnya bisa tahu yang saya dapatkan. Jadi menurut saya ini kesempatan yang bagus buat para pegawai untuk mengeksplor dirinya. Mungkin ada yang selama ini merasa kurang pas. Jadi adanya program ini memudahkan untuk dapat para pegawai seperti program JV atau yang lainnya pengajuan secara mandiri. Kita sangat bangga dengan program ini. Sangat peduli pegawai biasa. Ya, benar. Kalau yang ini pendengar TikTok Sobat 07 ini pesan buat kita yang sudah pegawai ya. Tadi Lady sebagai salah satu pegawai di Kementerian Keuangan yang sudah mengalami sendiri salah satu kebijakan Kementerian Keuangan mutasi antar unit eselon 1, ini merupakan suatu kebijakan yang sangat bagus sekali, yang sangat memberikan peluang kepada pegawai untuk mengembangkan kemampuannya yang lebih luas. Yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana program ini juga itu mempertimbangkan keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga sebagaimana yang dialami Lady tadi. Jadi bekerja bukan berarti kita abai terhadap keluarga. Lady sudah mengalaminya. Bagaimana dia ketika di Jakarta juga mengeksplor kemampuannya di bidang audit ketika di inspektorat. Dan saya sebagai pimpinannya di sini, saya bisa merasakan betapa dia salah satu pegawai yang sangat produktif dan kalau bisa dibilang seperti tidak bisa kita bedakan dia dari cross function atau tidak, karena memang itu tadi cepat ya, agile, bisa cepat menyelesaikan diri untuk hal-hal baru di pekerjaan yang baru walaupun berbeda unit eselon 1. Nah, Lady saat ini kan belum mulai banyak nih pegawai tes antar unit eselon 1 dan segala, tapi masih ada mungkin kita bilang belum perfect lah. Kesan Lady singkat kepada pegawai-pegawai yang merasa berada di comfort zone. Aduh, aku ke unit eselon 1 lain gimana ya, bisa diterima enggak? Gimana nanti ya? Ada dari mau saya sampaikan. Buat rekan-rekan pegawai, jangan takut untuk mutasi antar
kita Kemenq 1, saya yakin rekan-rekan pegawai yang lainnya juga pasti mampu untuk beradaptasi di eselon 1 yang mungkin sangat jauh berbeda core business tusinya yang sebelumnya. Jadi berhubung organisasi kita ini sangat-sangat sangat-sangat mendukung pegawainya untuk bisa mengeksplor kemampuan dirinya, dan sangat mendukung juga supaya kita beradaptasi dengan baik. Jadi manfaatkanlah program-program ini, ikutilah IJV ataupun mutasi antara eselon 1 lainnya sesuai dengan minat masing-masing ya Pak, dan kebutuhan masing-masing. Luar biasa. Lady Venison dari pegawai KPPN Gunung Sitoli yang telah mengalami mutasi cross function antar eselon 1 dan salah satu pegawai KPPN Gunung Sitoli yang terbaik saat ini. Semoga menjadi inspirasi buat anak-anak SMA yang mau masuk STAN dan juga pegawai-pegawai yang akan mutasi ke unit eselon 1. Saya host program Weekend Talk Show 007 mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman pemirsa pendengar setia kami. Sampai jumpa kembali di acara program Weekend Talk Show 007 edisi selanjutnya. Terima kasih.